Selamat sore. Tempe yang terbuat dari kacang kedelai sangat digemari karena murah dan bergizi tinggi. Namun tingginya permintaan membuat pemerintah terpaksa harus mengimpor kacang kedelai tersebut. Kebijakan ini kerap kali membuat harga kedelai naik sehingga memicu protes. Di tengah persoalan itu, kita juga dihadapi oleh kecurangan oknum pembuat tempe. Caranya adalah lagi-lagi menggunakan pewarna tekstil. Sama saya Evan Kurnia, berikut penelusurannya. Tempe, siapa yang tak kenal dengan penganan tradisional khas Indonesia ini? Rasanya yang lezat dan kaya akan gizi, membuat sajian sederhana ini sangat digemari. Namun, di balik kelezatannya, tempe juga punya cerita yang memiriskan hati. Di minggu kedua bulan September ini, para perajin dan pedagang tempe di hampir seluruh pulau Jawa menggelar mogok massal selama 3 hari. Aksi ini dipicu oleh mahalnya harga kedelai yang sempat mencapai Rp10.000 per kilogramnya. Pemerintah nggak merhatikan saya, ini percuma kalau begini. Di Jakarta, sejumlah pengrajin tahu dan tempe meluapkan emosinya dengan membuang kacang kedelai ke tengah jalan. Tak hanya itu, peralatan pembuatan tempe juga menjadi sasaran amuk massa. Hal yang sama juga terjadi di Demak, Jawa Tengah. Seorang pedagang melampiaskan kemarahannya dengan cara membuang tempe di pasar dan kemudian menginjak-injaknya. Tak hanya itu, para perajin tempe mensiasatinya dengan cara memperkecil ukuran tempe dan juga menaikkan harga jual. Di Jombang, Jawa Timur, perajin tempe bahkan mencampur kedelai dengan nasi aking. Meski dari segi rasa terasa sedikit asam, namun dengan cara ini, pedagang tak perlu menaikkan harga tempe. Aksi mogok pengrajin tempe menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi para pengrajin dan pedagang tempe sendiri. Diperkirakan, kerugian akibat mogok produksi tersebut mencapai Rp200 miliar. Mahalnya harga kedelai tidak terlepas dari ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Selama ini 70% kebutuhan kedelai Indonesia berasal dari negara lain, khususnya Amerika. Di tengah peliknya persoalan kedelai yang menjadi bahan dasar tempe, kita sebagai konsumen kerap kali juga dihadapkan pada masalah lain, yakni aksi curang yang dilakukan segelintir pengrajin tempe. Aksi pelaku yang beberapa waktu lalu pernah kami tayangkan, kini kembali kami hadirkan, sekedar untuk mengingatkan agar kita tidak menjadi korbannya. Ini emang kuning gini ya, Bu? Iya. Asli kuningnya? Iya. Nggak pakai pewarna? Oh enggak, nggak takut, nggak takut dari makannya. Ini asli gitu nih? Beda sama ini ya? Sama. Ini lebih kuning ya, Bu? Enggak, itu kan belenya, kalau direbus kan dagingnya matang, dia nggak pakai kuning, nggak pakai warna. Kalau pakai warna soalnya enggak. Kalau kuning nggak pakai warna. Oh, ada yang pakai warna juga? Ini kan belenya direbus, tadi kan matang belenya ya dikirim. Ada yang pakai warna juga? Kadang-kadang nggak ada. Ini nggak pakai kalau ini. Ada. Ini kan belenya. Ada contoh yang pakai warna nggak, Bu? Ya? Ada contoh yang pakai warna? Nggak pernah pakai warna. Pengakuan seorang oknum pedagang akhirnya menjawab kecurigaan kami. Sebut saja namanya Oji. Ia mengaku puluhan pedagang tempe di kampungnya juga memberikan pewarna tekstil. Memang teman saya ada yang bilang buat tempe warna kuning itu. Kalau di kampung saya banyak penjualannya, hampir 30 lebih. Tempe merupakan hasil fermentasi kedelai yang dicampur ragi. Pertumbuhan kapang atau jamur yang menempel di tempe menjadikannya lebih putih dan pucat. Namun di tangan Oji, tampilan tempe yang pucat disulap menjadi tempe yang pastinya akan menarik mata pembeli. Kalau sudah bikin warna, bikin berwarna kuning. Kalau nggak pakai, jadinya jadi putih. Kalau ada sumber warna, bisa kelihatannya itu api.
Awalnya, Oji mencampur kedelai kualitas baik dengan kedelai murah berkualitas rendah untuk menekan biaya modal. Kedelai kemudian direndam agar lunak. Selanjutnya, kulit biji kedelai dikupas menggunakan mesin, lalu kedelai dicuci. Tubuh Oji pun masuk ke dalam bak pencucian itu. Hampir separuh badan Oji terendam kedelai. Dalam sehari, Oji mampu mengolah 45 kg kedelai. Air untuk mencuci kedelai sendiri bukanlah air mengalir. Air yang telah berubah coklat terus-menerus digunakan untuk mencuci kedelai. Lalu kedelai direbus. Bagi Oji, kebersihan bukanlah hal yang harus diperhitungkan saat membuat tempe. Lihat saja, tempat produksi tempe benar-benar kotor. Aksi Oji dibantu istrinya, sebut saja Tari. Tari bertugas menyiapkan pewarna tekstil. Pewarna dimasukkan ke air mendidih, lalu ditambahkan tepung kanji. Cairan itu pun mengental dan berwarna mencolok. Selanjutnya, campuran pewarna tekstil dan kanji dicampur kedelai. Dalam sekejap, kedelai yang berwarna kuning pucat berubah menjadi kuning terang. Caranya kalau bikin 45 kilo, makanya Zumba itu 1 sendok. Kalau ragi, kalau hawanya panas, 1 bungkus bisa menjadi 4 hari. Selanjutnya, Tari memberikan ragi pada kedelai tersebut. Sejatinya, proses peragian atau fermentasi pada tempe bermanfaat untuk menambah kandungan gizi pada kedelai, seperti vitamin B dan asam amino esensial yang lebih mudah dicerna sistem pencernaan kita. Namun, proses peragian yang tidak benar dapat menghilangkan kandungan gizi. Kedelai yang sudah diberi ragi kemudian diratakan di meja dan ditutup plastik. Dengan cara ini, proses fermentasi yang seharusnya 4 hari bisa dipangkas dalam semalam. Usai tempe dikemas, tim reportase investigasi mengikuti Oji berjualan keliling. Di pinggir jalan, pelanggan Oji telah menunggu. Mereka pun langsung menyerbu dagangan Oji. Tak hanya konsumen rumahan, Oji juga memasok tempenya ke beberapa warung makan. Kurang dari 2 jam, tempe Oji habis terjual. Dalam sehari, ia bisa mengantongi untung hingga Rp250.000. Para konsumen ini bukannya tidak tahu tambahan pewarna yang digunakan Oji. Tahu, pelanggan pakai Zumba mesti pelanggan saya itu kok gak ada Zumba ini. Elek semua nih, kan warnanya. Hasil uji kualitatif membuktikan pewarna yang digunakan pelaku sangat berbahaya bagi kesehatan. Apa saja bahayanya? Informasinya sesaat lagi.